Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa abnaika ya Habiballah. Pemirsa calon-calon penghuni surga rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni khaliqun min adimika khalqan, faminhum man yuti'uni wa minhum man ya'sini, faman ata'ani adkhaltuhul jannah wa man 'asani adkhaltuhun nar. Shadaqallahul azim. Sungguh aku ciptakan makhluk yang terjadi dari bumi adiman. Bahwasannya bumi ada 7. Adiman, masiton, saklilan, batihan, hinan, masikah, yang terakhir bumi saro. Makhluk yang terjadi dari bumi adiman akan menjadi 2 golongan. Ada yang menjadi golongan ahli taat, pun ada pula yang menjadi golongan ahli maksiat. Faman ata'ani adkhaltuhul jannah, dan barang siapa yang menjadi ahli taat akan ditempatkan di surga. Wa man 'asani adkhaltuhun nar, dan barang siapa yang menjadi golongan ahli maksiat akan bertempat di neraka. Hidup ini adalah pilihan, dan kita juga harus memilih. Beruntung bagi mereka-mereka yang mensucikan jiwanya, memilih jalan kanan. Dan sungguh merugi bagi mereka-mereka yang mengotori jiwanya, memilih jalan kiri. Finish terakhir adalah ada 2, surga dan neraka. Kita manusia dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah, menjadi wakilnya Allah untuk mengurus bumi, menjadi makhluk pengganti daripada Banil Jan. Jauh sebelum dihuni oleh manusia, bumi ini pernah dihuni oleh makhluk yang bernama Banil Jan. Namun Jan membuat kerusakan di bumi Allah ini. Maka Allah Ta'ala mengutus manusia untuk menjadi makhluk pengganti, untuk beribadah, untuk mengurus bumi, agar bumi ini menjadi ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi, atau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita manusia diatur dengan agama. Agama adalah peraturan, agama adalah tata tertib, agama adalah undang-undang. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Semua nabi beragama Islam. Beliau Nabi Nuh alaihi salam berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjadi Islam. Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Nabi Yakub alaihi salam juga berpesan kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Semua nabi beragama Islam, namun syariatnya yang berbeda. Pemirsa calon-calon penghuni surga rahimakumullah, Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim lewat malaikat Jibril kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita manusia, hudal linnas. Al-Quran untuk petunjuk ke jalan yang benar, Al-Quran untuk rute menuju ridho Allah, jalan yang diridhoi Allah. Coba sejenak kita renungkan, ada berapa titik di dalam Al-Quranul Karim? Titik di dalam huruf ba ada 1, di dalam huruf ta ada 2, huruf sa ada 3, dan seterusnya. Jumlah keseluruhan di dalam Al-Quranul Karim itu ada 1.025.030 titik. Titik yang pertama terletak di huruf ba, kalimat suci yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Titik terakhir terletak dalam kalimat minal jinnati wan nas. Betapa ini penuh makna. Al-Quran dari Allah
untuk petunjuk kita manusia. Al-Quran untuk dipelajari, Al-Quran untuk dibaca, Al-Quran untuk difahami, untuk dihafalkan, yang terlebih Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali nama-nama yang tersohor para penghafal Al-Quran. Beliau sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Zaid bin Sabit. Kalau dari golongan wanita adalah beliau Ummu Warokoh. Pada zaman Rasulullah itu lebih mudah mengamalkan Al-Quran daripada menghafal. Lain dibanding zaman sekarang, lebih mudah menghafal daripada mengamalkan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah bermimpi. Dalam mimpi baginda Rasul datang ke surga. Di surga Rasulullah mendengar lantunan ayat-ayat kalam suci Al-Quranul Karim. Rasulullah bertanya, suara siapakah itu yang menggema di surga ini? Ternyata adalah suara sahabat Harisah bin Nu'man. Sahabat Harisah bin Nu'man membaca Al-Quran di bumi, namun suaranya menggema di surga. Rasulullah bertanya, mempunyai amalan apakah Harisah bin Nu'man? Kata Rasul, kadakal bir. Ternyata sahabat Harisah bin Nu'man mempunyai amalan sangat berbakti kepada ibunya. Betapa Al-Quranul Karim bacaannya, terlebih amalannya yang akan menghantarkan kita kebahagiaan di dunia, bahkan kekal sampai di dalam surganya Allah Ta'ala kita bahagia. Sahabat Harisah bin Nu'man membaca Al-Quran di bumi. Ardun dalam bahasa Arab adalah bumi. Bumi atau kalimat ard ini disebut di dalam Al-Quranul Karim sampai 461 kali. Mana ayat pertama yang menyebutkan kalimat ard, kalimat bumi? Adalah di ayat 11 surat Al-Baqarah. La tufsidu fil ard. Ini peringatan keras dari Allah, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Agama Islam mengajarkan, Rasulullah bersabda, alaika bitilawatil Quran. Teruslah kalian bertilawah Quran. Teruslah kalian membaca Al-Quran. Fa innahu nurul laka fil ard. Karena Al-Quran akan menjadi cahaya, Al-Quran akan menjadi nur. Kita hidup di bumi dan tentunya juga akan menjadi simpanan pahala kelak di surganya Allah Ta'ala. Kalimat la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka kita semua saling mendoakan, yuk kita berusaha janganlah kita semua membuat kerusakan di bumi Allah ini, terlebih rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, rusak jiwanya, rusak hatinya, dan yang lebih mengerikan lagi, jangan kita sampai rusak imannya. Pemirsa calon-calon penghuni surga rahimakumullah, dengan semangat peringatan nuzulul Quran ini, semoga kita semua sungguh-sungguh menjadi ahlul Quran, menjadi hamilul Quran, menjadi penjaga-penjaga Al-Quranul Karim yang bisa menghantarkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.